Lin Qian dengan selamat menyeberang ke alam fantasi, menjadi putra mahkota Beiyang dari dinasti abadi. Ayahnya, kaisar pedang terkuat saat ini, menikmati status yang ditinggikan. Tunangannya juga merupakan wanita cantik tak tertandingi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peri. Akan tetapi, Lin Qian menemukan bahwa ia memiliki banyak sekali musuh, yang semuanya merupakan protagonis baru yang ditakdirkan untuk menjadi hebat. Mereka yang lahir dengan tubuh suci. Reinkarnasi dari Kaisar Agung. Pemegang harta abadi. Untungnya, Lin Qian membangkitkan sistem penjahat, yang menghadiahinya karena mengalahkan protagonis ini. Ding. Membuka paket hadiah pemula, memperoleh fisik Dao Naga yang. Ding. Menaklukkan putri keberuntungan emas, dihadiahi keterampilan ilahi, ribuan pedang ke istana. Ding. Membunuh putra suci klan kuno, dan diberi hadiah, darah esensi kilin es. Lin Qian tidak pernah menyangka bahwa putri-putri keberuntungan ini mampu melihat tembus bentuk tubuh istimewanya. Para wanita suci yang dingin, murni, dan acuh tak acuh, satu demi satu, berubah menjadi wanita jahat. Apa itu tokoh protagonis yang kuat? Bukankah fisik naga yang Dao lebih menggoda? Bab 1, mendapatkan sistem penjahat, membangkitkan fisik naga yang Dao. Aku sudah menyeberang. Di bawah kubah langit, di atas awan, 3 naga banjir sedang menarik kereta emas yang melaju melintasi cakrawala. Lusinan pendekar pedang berbaju putih menjaga sekeliling, mengawal dengan pedang di kedua sisi, terlihat sangat mengesankan. Lin Qian sedang duduk di kereta, mencerna kenangan di benaknya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan nafas. Aku sebenarnya telah menjadi putra Kaisar Utara dari dinasti abadi Tianlang, putra mahkota Beiyang. Dinasti abadi Tianlang adalah penguasa domain Changlan Dao, memiliki miliaran orang, dan merupakan salah satu kekuatan tertua dan terkuat. Dan diketahui secara luas bahwa orang yang mendirikan kerajaan ini adalah Kaisar Utara, Lin Weixuan. Tapi orang lebih familiar dengan nama lain miliknya, Kaisar Pedang. Penjaga pedang berpakaian putihnya bertempur sejauh 80 juta mil dan tak terkalahkan, menciptakan kejayaan dinasti abadi Tianlang. Namun dia tidak tertarik untuk mengurus masalah sepele dinasti, memilih untuk tinggal di Beiyang sebagai Kaisar Utara dan Lin Qian, adalah satu-satunya putra Kaisar Pedang. Identitas ini agak terlalu menakutkan, saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, berpikir dia bisa bertindak tanpa kendali, serangkaian kenangan lain muncul di benaknya. Kebangkitan Kaisar Pedang bukan hanya karena kekuatannya yang menakutkan, metodenya juga brutal. Pada ulang tahun ke-7 kakak perempuanku, ayah mengambil harta sekte dari Tanah Suci Luli, bunga berlapis 7 harta karun, menciptakan tubuh kaca murni milik kakakku. Dikatakan bahwa bunga itu awalnya ditujukan untuk seorang jenius muda yang sangat berbakat dalam sekte. Kunjungi situs web NOVELFIRNT di GOOGL untuk mengakses bab-bab novel lebih awal dan dalam kualitas tertinggi. Saat aku berumur 5 tahun, ayah mencari semua sekte besar dan akhirnya menemukan seseorang dengan tulang pedang bawaan. Dia mengambil tulang pedangnya dan secara paksa menanamkannya ke dalam diriku, dikatakan bahwa pemuda yang dirampok baru-baru ini bangkit perlahan. Ketika adik perempuanku berusia 3 tahun, ayah menyerbu ke Kekaisaran Phoenix dan secara paksa mengambil darah esensi Phoenix, hanya untuk memberinya fisik Phoenix api bawaan. Dikatakan bahwa Kekaisaran Phoenix baru-baru ini memiliki murid yang sangat berbakat yang menyebabkan kehebohan besar. Lin Qian merasa sedikit panik karena dia jelas merupakan penjahat yang menghalangi para protagonis ini. Begitu mereka bangkit, sebagai anak yang mewarisi hutang ayahnya. Kematian tidak bisa dihindari. Sekalipun ayah adalah Kaisar Pedang, meskipun Beiyang memiliki fondasi yang kuat, itu tidaklah cukup. Lin Qian, yang ahli dalam novel, tahu betul betapa menakutkannya anak-anak takdir ini setelah mereka tumbuh dewasa. Seseorang yang memiliki cincin yang berisi master tua di dalamnya, seseorang dengan kekuatan ilahi bawaan, dan penipu pencari harta karun. Dilindungi oleh Dao Surgawi, meskipun mereka tidak pintar, mereka seringkali tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh dewasa. Ayah, jalanmu sebagai penjahat hebat, hanya putramu yang bisa membantumu melanjutkan. Sekalipun itu untuk diriku sendiri, untuk keluarga, ancaman ini harus dihilangkan. Saat itu, suara mekanis tanpa emosi terdengar di benaknya. Ding! Pengikatan sistem penjahat sedang berlangsung. Sistemnya ada di sini. Lin Qian sangat gembira dan dengan cepat membuka panel atribut. Pembawa acara, Lin Qian. Identitas,
Dinasti Abadi Tianlang, Putra Mahkota Beiyang. Kultivasi, lapisan kelima, Alam Dominion Surga. Teknik kultivasi, manifestasi pedang. Fisik, tulang pedang bawaan tidak sempurna. Kekuatan ilahi, pedang Dewa Bulan Jatuh, jari pedang surgawi. Keberuntungan, 50 hitam. Penyimpanan, tidak ada. Poin penjahat, 303.000 poin diperlukan untuk membuka toko. Evaluasi, apakah kamu seorang penjahat? Sistem, bagaimana cara aku menjadi penjahat yang memenuhi syarat? Lin Qian bertanya. Memburu protagonis, rebut keberuntungan mereka. Injak putra suci, rangkul orang suci. Ketenaran yang menakutkan semua orang yang membuat semua orang menundukkan kepala. Harap selesaikan tugas berikut sebagai tuan rumah, dan tumbuh menjadi penjahat yang memenuhi syarat. Tugas, menundukkan seorang pelayan, merekrut orang suci yang beruntung sebagai pelayan. Hadiah, kemampuan ilahi 1000 pedang ke pengadilan. Tugas, memusnahkan putra suci atau orang suci dari tanah suci, sekte, atau klan kuno. Hadiah, darah esensi es kilin, darah esensi kilin api, Del. Lin Qian tidak bisa berkata-kata setelah membaca. Putra suci dan orang suci adalah makhluk yang dijunjung semua orang. Dan dalam tugas sistem, mereka hanyalah pelayan, keberadaan yang bisa dimusnahkan begitu saja. Bahkan dengan dukungan besar dari ayahnya Sang Kaisar Pedang, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Lagi pula, ada aturan tidak tertulis di semua domain besar Dao, dalam konflik di antara generasi muda, generasi tua tidak boleh ikut campur. Padahal, jika dia dibunuh, ayahnya akan memusnahkan nenek moyang lawannya selama 18 generasi. Untuk menjadi penjahat, seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Dia harus berusaha keras, jika tidak, dia pada akhirnya akan jatuh ke tangan anak-anak takdir itu. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil keputusan, terima paket hadiah pemula. Buka, selamat kepada tuan rumah, kamu telah memperoleh fisik naga yang Dao, pil pembentuk roh surgawi. Fisik ini, Lin Qian pernah mendengarnya. Fisik naga yang Dao, mirip dengan fisik Dao bawaan, secara alami selaras dengan Dao agung, penyerapan ki spiritual tanpa hambatan, kultivasi tanpa hambatan, tetapi juga memiliki fungsi khusus. Jika seorang kultivator wanita berkultivasi ganda dengan pemilik fisik naga yang Dao, mereka juga dapat menerima berkah dari esensi Dao, meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan atau meningkatkan bakat mereka secara permanen, manfaatnya tidak terhitung. Sepanjang sejarah puluhan ribu tahun, hanya satu orang yang pernah memiliki fisik naga yang Dao. Dikenal sebagai Kaisar Naga Yang. Dikelilingi oleh lebih dari 3.000 wanita cantik. Di era itu, hampir semua peri dan orang suci di dunia berkumpul di bawah komandonya. Membuat iri para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menjadi kaisar, wanita-wanita terdekat di sekitarnya, mereka yang mencapai status semi-Saint dan Saint sangat banyak. Hadiah pemula ini lumayan, setidaknya tidak ada masalah dalam hal kultivasi. Sedangkan untuk wanita, Lin Qian tidak peduli. Sebagai putra Kaisar Pedang, putra mahkota Beiyang, melihat keseberang domain Changlan Dao yang luas ini, wanita mana yang tidak bisa dia rebut. Waktu semakin mendesak, saatnya melaksanakan tugas penjahat, untuk mempercepat pertumbuhan. Bunuh putra suci, kumpulkan orang suci. Sambil membuka tirai, Lin Qian bertanya, di mana tanah suci terdekat? Menanggapi putra mahkota, 200 li dari sini adalah tanah suci Tianqi. Pelayan itu buru-buru menjawab, tanah suci Tianqi juga merupakan kekuatan besar, dikatakan bahwa Tianqi dalam sekte tersebut dapat membersihkan tubuh dan menghilangkan kotoran. Murid langsung dapat memperoleh kesempatan untuk membersihkan diri di Tianqi. Rumor mengatakan, orang suci Tianqi telah mandi dengan air suci Tianqi sejak dia masih muda. Tubuhnya seperti glasir, kulit seperti es dan tulang seperti batu giok, tidak ternoda oleh dunia fana. Jumlah kultivator yang tergila-gila padanya melebihi beberapa ratus ribu. Lewati pesananku, kita akan pergi ke tanah suci Tianqi. Bab 2, bertemu dengan orang suci Tianqi. Menemukan protagonis keberuntungan. Pangeran telah memerintahkan, pergilah ke tanah suci Tianqi. Pelayan itu mengumumkan dengan keras. Boom, boom. 3 naga banjir secara bersamaan menoleh. Auman naga bergema. Lusinan penjaga pedang berjubah putih, menginjak pedang terbang, mengelilingi kereta emas, menciptakan tontonan yang megah. Kemanapun mereka lewat, cahaya keemasan memancar, awan bergulung.
Semua orang di tanah tercengang. Astaga, sosok kuat mana yang bepergian dengan pertunjukan megah. Naga menarik kereta emas, betapa agungnya. Mungkinkah itu anak suci? Omong kosong, lihat jubah putih yang memegang pedang itu. Mereka adalah pengawal pedang Beiyang, sebuah unit yang berada langsung di bawah Kaisar Pedang. Mungkinkah, Sang Pangeran? Setelah menebak orang di kereta itu, semua orang di tanah dipenuhi rasa iri dan hormat. Dinasti Abadi Tianlang adalah penguasa seluruh domain Changlandao. Kekuatan mereka luar biasa. Kontributor terbesar adalah Kaisar Pedang, jadi status putranya secara alami tak tertandingi, bahkan melampaui para pangeran dari dinasti Abadi. Kudengar sang pangeran anggun seperti batu giok dan ketampanannya tak tertandingi. Kalau saja aku bisa melihatnya secara langsung. Haha, dengan penampilanmu, jangan pernah memikirkannya. Di atas kereta, Lin Qian sudah sepenuhnya merasakan manfaat dari tubuh naga yang dao. Energi spiritual langit dan bumi secara alami berkumpul di sekelilingnya. Dalam hal kecepatan kultivasi, setidaknya beberapa kali lebih cepat dari yang lain. Yang mulia, kami sedang mendekati tanah suci Tianqi. Haruskah kita memberi tahu mereka terlebih dahulu? Di domain Changlandao, semua tanah suci dan sekte memandang ke dinasti Abadi Tianlang. Sebagai makhluk paling terhormat di dinasti Abadi, ahli waris tentu saja harus diterima dengan megah. Pergilah, Lin Qian mengangguk. Sebagai penjahat, identitasnya sudah sangat terkenal, jadi tidak perlu sengaja bersikap rendah hati. Kesombongan adalah ciri seorang penjahat. Ding! Protagonis keberuntungan, Lin Qian, terdeteksi, berhasil melakukan intervensi dalam plot. Oh, tidak menyangka akan bertemu dengan protagonis keberuntungan secepat ini. Apakah dia di tanah suci Tianqi? Protagonis keberuntungan, Lin Qian. Harta karun rahasia, segel pembuka gunung, seni mistik 9 yang. Keberuntungan, 1000 emas. Inti keberuntungan, 9 pedang. Ilahi, hadiah pembunuhan saat ini, tidak ada. Petunjuk, ketika keberuntungan target turun di bawah 100, kamu dapat merebut inti keberuntungan mereka, mendapatkan poin keberuntungan permanen, dan mendapatkan semua hadiah. Setelah meninjau panel atribut Lin Qian merenung. Keberuntungannya sendiri hanya 50, jadi untuk meningkatkan keberuntungannya, dia perlu merebut inti keberuntungan dari targetnya. Ini adalah sumber kekuatan mendasar mereka. Dalam novel web biasa, ketika protagonis keberuntungan menghadapi bahaya, mereka selalu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan menjadi lebih kuat, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Jadi, untuk membunuh mereka dan mendapatkan hadiah yang lebih baik, kamu harus mengurangi nilai keberuntungannya terlebih dahulu. Yang mulia, kami telah tiba di Tanah Suci Tianqi. Tanah Suci Tianqi, gerbang sekte terbuka lebar. Beberapa saat yang lalu, seluruh sekte menerima perintah mendesak. Semua murid, tetua, dan tetua tertinggi harus segera meninggalkan semuanya dan keluar untuk menyambut. Siapa yang datang dengan tontonan megah seperti itu? Seseorang berbisik. Seharusnya, itu adalah sang pangeran. Yang dari dinasti Abadi Tianlang. Kudengar pewarisnya anggun dan tampan. Hari ini, kita beruntung bisa bertemu dengannya. Lihat, bahkan orang suci kita yang menyendiri dan seperti bulan telah keluar untuk menyambutnya. Itu menunjukkan betapa megahnya kedatangan pewaris ini. Orang suci itu sangat cantik. Saat ini, di langit, naga banjir mengaum, membawa kereta emas. Penjaga pedang berjubah putih membuka jalan, memancarkan keagungan. Tirai terangkat, dan seorang pria berjubah seputih salju keluar dari kereta. Alisnya tenang, auranya transenden, tidak seperti orang biasa. Selamat datang, Yang Mulia. Seluruh sekte menyapa serempak. Benar-benar tampan. Banyak gadis muda, meski menundukkan kepala, diam-diam mengintip pria tampan ini. Apakah ini perasaan menjadi penjahat? Dikagumi kemanapun kamu pergi. Berbeda dengan tokoh protagonis yang terus-menerus diejek. Lin Qian dengan santai meliriknya dan melihat wanita yang mengenakan gaun putih bulan sabit di antara kerumunan. Penampilannya sangat memukau, dengan alis halus dan kulit bersalju, seperti peri dari bulan. Dalam balutan gaun putih, dia tampak seperti makhluk abadi, dengan ciri-ciri yang sangat indah, seperti salju pertama di Gunung Hua, memancarkan aura yang tidak dapat didekati. Hidup itu ibarat sebuah perjalanan, ibarat angsa terbang yang menapaki salju. Orang suci Tianqi, Su Sueni. Dikatakan bahwa selain ayahnya, dia belum pernah menyentuh pria manapun seumur hidupnya,
mandi setiap hari di air Tianqi, tanpa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Dia benar-benar kecantikan tulang giok dari kulit es, yang didambakan oleh banyak anak suci dan orang jenius. SAHTHN 0 FRE, NT di GOOGL untuk mengakses bab novel lebih awal dan dalam kualitas tertinggi. Peringkat kedua dalam daftar kecantikan peri domain Chang Landao. Yang pertama adalah tunangan Lin Qian, putri dari dinasti abadi Tianlang, tapi mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini. Alasan Lin Qian dapat menemukannya dengan akurat di antara ribuan orang bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa. Aura emas samar menyelimuti dirinya, naik ke langit. Keberuntungan emas. Dalam misi pemula, ada tugas untuk menaklukkan saintes dengan keberuntungan emas, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Tunggu, Lin Qian memperhatikan bahwa Su Sueni juga sedang menatapnya. Mata indahnya sepertinya menahan panas yang tak bisa dijelaskan. Su Sueni memang sedang melihat ke arah Lin Qian, tapi yang dia pedulikan bukanlah status bangsawan dan penampilan tampannya. Wanita dengan keberuntungan ungu dan emas dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Seperti pesona dao samar yang terpancar dari Lin Qian, dan energi yang seperti naga emas yang melingkari tubuhnya. Sang pangeran sebenarnya adalah perawakan legendaris yang membuat banyak wanita menjadi gila. Tubuh naga yang dao. Mengetahui fakta ini, hati Su Sueni sudah kacau balau. Bab 3, Ayah, biarkan aku melayani pangeran. Yang mulia, silakan masuk. Kedatangan yang mulia benar-benar membawa kemuliaan bagi tanah suci Tianqi kami. Tanpa diduga, Lin Qian mengerutkan kening, Tuan Suci kamu tidak datang secara pribadi untuk menyambut aku. Apakah dia tidak memperhatikanku? Sebuah teguran, menakutkan ribuan orang di tanah suci Tianqi. Pangeran Beiyang, Lin Qian, benar-benar anak yang tidak bermoral. Ding! Arogansi dan sifat mendominasi tuan rumah menunjukkan sifat awal yang jahat, poin penjahat plus 500. Seperti yang diharapkan, mendapatkan poin penjahat, Lin Qian merasa senang. Dia hanya mencoba dengan santai, tidak dengan tulus menyalahkan guru suci yang menyambutnya saat ini. Yang mulia, tenangkan amarah kamu. Bukan karena guru suci tidak datang untuk menyambut kamu, tetapi dia terluka parah baru-baru ini dan sedang dalam masa pemulihan. Seorang tetua sekte buru-buru menjelaskan, keringat dingin sudah menetes di punggungnya. Baiklah, ayo lanjutkan. Melihat yang mulia tidak melanjutkan masalah ini, hati semua orang merasa lega. Kelompok itu memasuki aula besar tanah suci. Kunjungi situs web THN0VLFIRE.NT di GOOGL untuk mengakses bab novel lebih awal dan dalam kualitas tertinggi. Lin Qian berjalan lurus ke atas dan duduk di kursi giok emas milik guru suci. Melihat ini, tak seorang pun di tanah suci yang berani menolak, itu wajar saja. Mungkin benar, siapa yang tidak mengetahui kebrutalan Kaisar Pedang. Membuatnya marah bisa menghapus tanah suci Tianqi hanya dengan membalikkan tangannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sikap abadi melangkah ke aula. Dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, mohon maaf karena kurangnya sambutan yang layak. Guru suci tanah suci Tianqi, Su Yun. Wajahnya pucat, nafasnya tidak teratur, menandakan dia terluka dan baru saja mengakhiri pengasingannya untuk datang dan menyapa. Jangan khawatir tentang itu. Bolehkah aku bertanya mengapa yang mulia datang hari ini? Apakah kamu memiliki seseorang bernama Ling Tian di sini? Ling Tian. Su Yun bingung, apakah yang kamu maksud adalah muridku Ling Tian? Ceritakan padaku tentang dia. Mungkinkah ketenaran Ling Tian baru-baru ini menarik perhatian yang mulia, ingin merekrutnya ke Beiyang? Meski bingung, Su Yun tetap menjelaskan semuanya. Ling Tian telah menjadi yatim piatu sejak kecil, tapi bakatnya sangat tinggi. Setelah bergabung dengan sekte kami, dia mulai bersinar. Dia baru-baru ini memenangkan kompetisi sekte, naik dari murid luar menjadi murid pribadi. Dia hanya berada di alam wawasan spiritual lapisan ketiga, namun dapat melintasi alam untuk mengalahkan alam pewaris surga lapisan keempat, sungguh luar biasa. Di sekte tersebut, ada gua batu peninggalan nenek moyang kita dengan kemampuan ilahi. Tidak ada seorang pun yang memahaminya dalam 300 tahun, namun dia memahaminya dalam sehari. Setelah mendengarkan, Lin Qian hanya bisa menghela nafas. Protagonis keberuntungan emas sungguh mengesankan. Dengan bakat dan pemahaman seperti itu, dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi seorang kaisar, dan aku hanya akan menjadi batu loncatannya. Aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk berkembang. Bawa dia ke sini.
Pergi, panggil Ling Tian untuk menemui Yang Mulia. Segera, sesosok muda yang tegas berjalan ke aula. Itu memang protagonis keberuntungan, Ling Tian. Namun, saat melihat Lin Qian, dia tidak membungkuk. Sebaliknya, murid-muridnya dipenuhi dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Dia memiliki dendam terhadap Bei Yang. Seperti yang diharapkan, tokoh protagonis keberuntungan selalu menaruh dendam terhadapku. Lin Qian langsung mengerti. Jika aku tidak menghadapinya, aku pasti gagal. Ling Tian, beraninya kamu. Cepat sapa Yang Mulia. Melihat murid pemberontak ini tidak membungkuk, Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Salam, Yang Mulia. Ling Tian bahkan tidak menundukkan kepalanya, matanya melihat ke tempat lain, sama sekali mengabaikan Yang Mulia. Kau mendekati kematian? Bajingan, Su Yun mengumpat pelan, buru-buru menjelaskan kepada Lin Qian, Yang Mulia, anak ini sudah tidak disiplin sejak kecil, hanya mengetahui kultivasi, dan telah kehilangan sopan santun. Mohon jangan tersinggung. Bukannya dia kurang sopan santun, dia hanya tidak mau. Ling Tian berdiri tegak dan bangga. Pangeran yang konyol, suatu hari aku akan menginjak-injakmu. Termasuk ayah kaisar pedangmu, seluruh Beiyang dan bahkan dinasti abadi Tianlang hanya akan menjadi batu loncatan bagiku. Dia berpikir dalam hati, anak laki-laki ini sedang mendekati kematian. Orang gila yang tidak memedulikan nyawanya. Melihat ini, banyak orang di aula menggelengkan kepala karena marah, tangan mereka mengepal erat. Jika kamu membuat marah Yang Mulia, apakah kamu ingin seluruh tanah suci mati bersama kamu, orang gila? Bahkan orang suci Tianqi yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Penjaga, bawa dia pergi dan suruh dia merenung dalam isolasi selama 3 hari. Su Yun terus-menerus memperhatikan ekspresi Lin Qian, takut akan kemarahannya. Dia tidak berani meninggalkan Ling Tian yang tidak tahu berterima kasih ini di sini, memerintahkan dia untuk dibawa pergi. Ding, Ling Tian telah membuat marah orang banyak, nilai keberuntungan -100. Lin Qian sangat puas, dengan mengurangi keberuntungannya, ketika keberuntungannya cukup rendah, aku bisa membunuhnya dan merebut inti keberuntungannya. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah kamu. Ling Tian selalu sombong dan tidak mau tunduk pada orang lain. Aku tidak akan marah karena masalah sekecil ini. Lin Qian berkata dengan tenang, aku datang ke tanah suci Tianqi untuk menikmati pemandangan, tidak lebih. Yang Mulia memang memiliki kemurahan hati yang besar. Guru suci tidak menyambutnya secara pribadi, dan seorang murid berperilaku ceroboh di aula besar, keduanya merupakan tindakan tidak hormat, namun dia tidak mempermasalahkannya. Su Sueni memikirkan hal ini dan melirik pria di atas takhta itu lagi. Melihat aura naga emas berputar-putar di sekelilingnya, mau tak mau dia merasa kagum. Malam itu, di tanah suci Tianqi, hampir 100 wanita cantik berkumpul di halaman belakang, berdiri berjajar. Mereka semua ramping, dengan mata cerah dan gigi putih. Salah satu dari mereka akan menjadi keindahan yang menawan di luar. Namun, pada saat ini, Su Yun ragu-ragu, tidak yakin siapa yang harus dipilih untuk melayani Yang Mulia. Dia begitu tinggi dan perkasa, dengan lambaian tangannya, dewi yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Wanita biasa pasti tidak akan menarik perhatiannya. Jika ada seseorang di tanah suci yang disukai oleh Yang Mulia, mungkin itu adalah putrinya yang berharga, Su Sueni. Namun Sueni tidak pernah suka dekat dengan laki-laki sejak kecil. Anggun bagaikan bunga teratai, bagaimana mungkin dia bersedia melayani pria lain? Saat dia ragu-ragu, Su Sueni, dengan gaun putih, tiba, ayah, izinkan aku melayani Yang Mulia.